Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah na'maduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. La syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Selamat jumpa kembali kepada seluruh pemirsa dan pencinta menjadi Kolbu Channel dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, saya Idul Fitri masih dalam suasana bulan Syawal. Kita kembali bisa berjumpa melalui channel YouTube menjadi Kolbu, dan kembali kita bisa jumpa dengan salah satu narasumber kita pada jadi Kolbu Channel, yaitu Al-Karam Al-Ustaz Dr. Gus Mauludin MA, yang kita kenal dengan lakabnya adalah Kang Guru. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menerima jangan nasihat atau taujih dari kolbu kita dari beliau yang kami beri judul adalah dakwah kepada fitrah. Nah, kita simak apa hakikat atau makna di balik judul dakwah kepada fitrah. Maka kita silakan kepada beliau menyampaikan taujihnya. Fadhal Al-Karam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Subhanallah. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umatnya. Para pecinta channel Penjelasan Kolbu, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam channel ini, dan kita pun memohon kepada Allah semoga pemilik channel ini, yaitu kita semuanya, Dr. Soekarmawan, insyaallah sebentar lagi akan profesor. Insyaallah, amin Allah. Haji Soekarmawan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, walafiat, panjang umur, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan channel ini menjadi amal jariah bagi beliau khususnya, dan amin. Alhamdulillah, kita masih berada dalam kondisi bulan Syawal ya. Hari ini tanggal 8 Syawal. Ada beberapa kata sebenarnya yang harus kita maknai secara benar. Apa itu? Ketika di akhir Ramadan, orang biasanya terus mendengar kata fitri dan kata fitrah. Memang sebenarnya kata fitri dan fitrah itu dari akar yang sama, yaitu fa, ta, dan ra. Fatara dalam bahasa Arab sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Faris dalam Mu'jam Maqayis al-Lughah. Kalau kita ingin tahu makna dasar bahasa Al-Quran, bahasa Arab, maka saya referensikan ke beberapa kitab. Yang pertama Mu'jam Fahras li al-Fadhil, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, kemudian Maqayis al-Lughah Ibnu Faris, kemudian Lisan al-Arab Ibnu Manzur. Ini tiga kamus yang wajib dirujuk oleh kita semuanya ketika kita hendak mendudukan makna kata di dalam bahasa Arab atau di dalam
kajian etimologi. Nah, kajian etimologinya, karena memang tidak bisa kita mengkaji bahasa Al-Quran langsung pada makna istilah. Nah, istilah. Dia tetap harus merujuk pada makna bahasa terlebih. Nah, begitu juga kata fitri atau fitrah, itu kita harus merujuk pada kata-kata akarnya, akar katanya itu fatara. Fatara itu arti asalnya adalah membelah, kemudian melihat sesuatu secara jelas, membelah, memasukkan sesuatu secara jelas. Karena yang ada yang masuk atau yang keluar secara jelas, maka disebutlah fatara. Ada di dalam bahasa Al-Quran, idzas sama'u fatarat, ketika langit terbelah. Setelah terbelah ada sesuatu yang masuk ke bumi ini, apa? Benda-benda langit. Itu gambaran hari kiamat nanti. Nah, di dalam Al-Quran kata-kata fatara beserta derivasinya itu terulang sebanyak 20 kali di 19 tempat. Nah, satu-satunya yang menyebutkan kata fitrah Allah itu hanya di dalam surat Rum ayat 30. Surat Ar-Rum ayat 30. Dari sini kita bisa memahami kenapa akhir dari Ramadan itu akan bertemu dengan Idul Fitri. Id itu artinya kembali, Fitri itu artinya makan dan minum. Jadi Idul Fitri itu bukan kembali pada kesucian, tapi kembali makan dan minum. Setelah sebulan kita tidak makan, tidak minum di siang hari, mulai azan subuh sampai azan. Nah, ini dari versi yang mana? Dari fitri bermakna makan dan minum. Dari segi bahasa itu sesuai dengan landasan dalil. Tapi akar kata tetap dari fatara tadi. Ya, fatara itu kan membuka sesuatu, kemudian memasukkan sesuatu. Nah, dengan bentuk makan dan minum. Makan dan minum ini pada fitri. Makan dan minum, ada pun ketika makan membuka mulut. Oh iya. Oh iya. Ketika kita makan, ada yang dibuka. Ada yang dibuka. Apa yang dibuka, ada yang dimasukkan, atau boleh jadi ada yang keluar. Maka dalilnya dari hadis Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Saumlah kalian karena melihatnya. Melihatnya itu apa? Hilal Ramadan berarti. Wa aftiru li ru'yatihi, dan aftiru, berbukalah kalian, makanlah, minumlah kalian li ru'yatihi, karena melihat hilal. Itu dalilnya. Maka Idul Fitri itu bukan kembali suci, kembali makan dan minum. Ya, yang sebelumnya makan minum siang hari diharamkan. Betul. Larang ya. Itu yang maksud Idul Fitri. Tapi di akhir Ramadan kita juga suka mendengar zakatul fitri. Bukan zakatul fitri. Bukan zakatul fitri. Zakat fitrah. Nah, ini derivasi yang berikut ya. Derivasi yang berikutnya. Dari fatara yaitu fitrah. Nah, fitrah itu apa? Gitu. Pertanyaannya sekarang fitrah itu apa? Ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan dia dalam kondisi fitrah. Para ulama hadis memberikan syarah ke semua para ulama hadis memberikan syarah terhadap hadis tersebut. Al fitrah ya al Islam. Fitrah itu adalah Islam. Jadi hakikat fitrah itu Islam. Atau dalam konteks lain, orang yang berislam maka sebenarnya begini pemahaman. Semua orang dia ada nilai-nilai Islam di dalam diri. Ya, gitu. Nah, tinggal ketika dia lahir, apakah fitrah itu akan terus terjaga atau tidak? Gitu. Kalau dia terjaga dalam Islam, maka dia ada di dalam fitrahnya. Nah, kalau dikaitkan dengan hadis tadi, yuladu alal fitrah, ada lanjutannya. Ada lanjutannya, yaitu fa'abawahu ayyuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Maka tergantung kedua orang tuanya, tergantung lingkungannya. Apakah orang yang tadi sudah diberikan nilai-nilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Maka ketika dia memilih Yahudi, Nasrani atau Yahudi, maka disebut kafir. Kenapa? Karena tadi fitrah Islam itu tertutup dengan keyahudiannya, tertutup dengan kenasraniannya, tertutup dengan kemajusiannya. Jadi katanya semua bayi yang lahir dari rahim siapapun fitrah. Hanya tinggal
lingkungannya, dalam hal ini orang tuanya. Nah makanya iya betul. Seperti apa dia nanti mengelola fitrahnya? Maka tidak bisa ada istilah balik. Balik itu sampai kemana? Ya. Sampai pada tahapan cara berpikirnya itu bisa memilah dan memilih. Memilah mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Sampai pada cara berpikir seperti itu. Tapi ada juga seorang anak sebelum pada masa balik, dia sudah mencintai Islam. Nah, gitu. seperti kita. Seperti kita. Ya. Kan kita ketika dilahirkan sampai hari ini kita tidak pernah keluar dari Islam. Dan kita tidak pernah menolak dari Islam. Maka kalau kita perhatikan ya, surat Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini, hadapkanlah wajahmu pada agama yang lurus. Itu menunjukkan kan keistiqomahan. Fitratullah, karena itulah fitrah Allah. Fataran nasa 'alaiha, yang telah ditanamkan kepada manusia, siapapun manusianya. Ya, siapapun manusianya dia punya nilai-nilai kebaikan. Dan nilai kebaikan ini apa? Nah, di sini unik. Para ulama tafsir, saya perhatikan Imam bin Katsir dan Imam Ibnu Ashur, para ulama yang menempat ini Imam Al-Qurtubi, Tabari, banyak sekali para ulama tafsir. Saya coba kumpulkan dari makna-makna pemaknaan para ulama tafsir terhadap ayat ini. Ada 3 cakupan yang dicakup dengan makna fitrah. Fitrah Allah yang telah diberikan kepada seluruh itu ada 3. Pertama, fitrah secara jasad. Fitrah jasadiah itu kita harus paham betul. Jasad kita yang seperti ini seperti apa? Karena dia punya fitrahnya. Jadi fitrah itu tidak seperti orang yang menyebutkan teori tabula rasa. Kertas putih yang tidak ada tulisan apapun. Kalau di dalam Islam, fitrah itu bukan teori tabula rasa seperti itu. Tapi setiap orang sudah ditanamkan oleh Allah nilai-nilai kebaikan. Dan nilai-nilai kebaikan itu adalah Islam. Maka Islam sesuai dengan fitrah. Fitrah manusia adalah berislam. Kalau orang memilih selain Islam, maka dia sudah keluar dari fitrahnya. Tidak dijamin keselamatan kalau tidak sesuai dengan fitrah, maka tidak dijamin keselamatan. Maka perintahnya adalah tetaplah engkau dalam fitrahmu. Jadi kalau sudah keluar dari fitrah, segera kembali lagi kepada fitrah. Nah, para dai dakwahnya itu harus mengingatkan itu fitrah kita. Baik fitrah jasadiah, fitrah fikriyah, atau fitrah qalbiyah. Fitrah jasadiah itu seperti apa? Ya, fitrah jasadiah itu kan kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fisik dari mulai kepala sampai kaki kan. Ya, fungsinya kepala apa. Bahkan bagaimana performa penampilan itu diatur dalam Islam secara umum. Maka ada hadis yang menyebutkan sab'atun minal fitrah. Ada 7 hal sifatnya fisik yang itu fitrah manusia. Apa itu? Pertama, al-khitan. Di khitan itu fitrah manusia. Kalau manusia, mohon maaf ya, Pak Camat atau Bung Kameramen, tidak mau di khitan, ya, maka akan keluar dari fitrahnya. Ya. Karena dia keluar dari fitrahnya, maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Penyakit-penyakit. Apa diantaranya? Kanker kelamin. Karena ketika seseorang kencing, air kencing kan kotor. Dia akan tersumbat dalam lipatan-lipatan itu, kemudian akhirnya dia menggumpal menjadi kotoran. Dan konon kabarnya yang sudah membedakan ya orang suami yang dikhitan dan tidak dikhitan itu lebih nikmat yang dikhitan daripada yang tidak dikhitan. Ini dari kajian medis Iya. dan biologis. Iya. Nah itu menunjukkan, coba ibu-ibu yang tadinya Kristen menjadi mu'alaf ya, masuk Islam, kemudian punya suaminya yang dikhitan, lebih mantap. Ini hasil penelitian atau hasil penelitian. Hasil penelitian. Saat kembali tadi yang 7 tadi sab'ah. Ya, itu yang pertama khitannya, yang kedua potong kuku. Potong kuku. Ini bagian dari fitrah. fitrah. Bayangkan kalau kukunya panjang.
kayak binatang. Nah, apa dibalik panjangkan jenggot, kemudian cukur kumis? Banyak hikmahnya. Ada nggak kaitannya dengan fitrah? Ini Pada jasa dia. itu yang disebut fitrah jasa dia. Jasa dia. Makanya Nabi SAW mengatakan sab'atun minal fitrah. 7 fitrah yang harus betul-betul dijaga tadi, khitan, memotong kuku, kemudian mencukur kumis, merapihkan jenggot, ya, kemudian mencabut bulu ketek. Ini kan bulu ketek bahasanya bukan dibersihkan tapi dicabut. Cabut. Oh, bukan dikerok ya, Bukan, tapi cabut. tapi dicabut. Ada apa dibalik? Nah, itu nanti secara medis Ada ya. khusus. Kajian khusus Ada medis ya. Kemudian bulu kemaluan, nggak boleh bulu kemaluan kita dikepang. Wah, Itu sab'atun minal fitrah. Itu artinya apa? Islam betapa pedulinya terhadap kesehatan fisik. ada nggak korelasi sab'atun minal fitrah itu dengan 7 anggota tubuh kita yang digunakan untuk taqarrub ila Allah, sujud gitu. Nah, bisa jadi kalau kita bisa jadi. kita sambungkan Kalau dikaitkan bisa. Tapi dalam hadis lain juga ada yang di antaranya apa? Umur dan siwak. Nah, kemudian merapikan rambut. Aturan mencukur rambut di dalam Islam itu juga ada. Tidak boleh koza. Ya. Koza itu kalau gaya anak sekarang itu yang atasnya panjang, kemudian di bawahnya tuh di skin. Nah, itu namanya koza. Ternyata dalam Islam diatur segala macam. Jadi orang kalau performansnya sesuai dengan fitrah Islam, maka semuanya akan rapi dan indah. Nah, inilah tugas para dai sebenarnya. Harus menjelaskan, Anda ini muslim, maka penampilan Anda harus sesuai dengan fitrah manusia dan diatur. Fitrah manusia itu diatur oleh Islam. Fitrah jasa dia ini role modelnya bisa lihat dari sosok Rasulullah. Bisa, itu nanti kita bisa dapatkan dalam kitab Syama'il Muhammad. Sampai Imam At-Tirmidzi itu menjelaskan tuh bagaimana penampilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari gaya rambut, rambutnya, mulai dari minyak rambut, belahan rambut kemana nih? Ya belah tengah atau ke arah kanan. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belah tengah, ke belah kanan, sebelah kanan. Kemudian bagaimana pakaiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti apa warnanya, kemudian terompah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gaya jalannya, itu semuanya lengkap, ya, lengkap. Dan ini sebenarnya yang harus didakwakan oleh para dai, agar semua kita umat Islam itu secara penampilan sudah jelas. Jadi jangan sampai begini, orang Islam kok penampilannya tidak mencerminkan keislaman. Orang Islam kok bangga dengan pakaian-pakaian orang selain Islam. Ya, sekarang seperti ini pada Muhammad. Banyak muslimah, wanita-wanita Islam, tapi dari segi pakaiannya hampir tidak ada bedanya dengan orang-orang non-muslim. Nah, kita bingung. Terus ada tokoh-tokoh agama yang mengatakan begini, masalah penampilan mah nggak apa-apa, yang penting hatinya. Coba kita tanya kepada biarawati. Bu, kenapa ibu berpakaian seperti itu? Itu menunjukkan kesucian. Itu biarawati. Ya. Jadi itu sepakat menunjukkan kesucian dan keterjagaan mereka dengan menggunakan penutup tubuhnya dengan kostum yang khas. Jadi biarawati ini sebenarnya sudah menjalankan yang fitrah jasa dia. Fitrah jasa dia. Makanya karena hari ini banyak orang yang tidak mengerti dengan fitrah jasa dia, maka kemungkaran di mana-mana, ya, perzinahan di mana-mana. Jadi jangan hancurkan amal-amal kita, ya. Wahai para cewek, wahai para wanita, jangan umbar aurat Anda, ya. Bagi kita para laki-laki, ketika melihat aurat Anda, dosa. Kalau nggak dilihat barang bagus, gimana jadinya? Maka saling menjaga. Kita menjaga pandangan, para wanita pun menjaga agar tidak diobrak. Kita kalau pria godol basor. Iya, para pria godol basor. Tapi jangan godol basornya gini. Karena tadi barang bagus saya kalau nggak dilihat. Nah, itu juga fitrah
fitrah apa? Fitrah jasadiyah. Dan jangan juga ketika pandangan pertama walaupun mengucapkan subhanallah, tapi durasinya memandangnya lama gitu. Bukan faktor. Iya. Dan itu kan bisa juga sebenarnya bukan lihat langsung begini, tapi kan di handphone kita sekarang sering muncul yang macam-macam. Maka bagi para lelaki astagfirullah, ya, jaga kehormatan diri kita. Karena kita bisa jadi di depan orang mungkin bisa menjelaskan kita, tapi ketika sendirian, malah sengaja mencari. Sengaja mencari. Itu yang pertama ya, dakwah pada fitrah jasadiyah. Dakwah pada fitrah jasadiyah manusia telah diatur oleh Islam, dan keterjagaan itulah yang akan menjadikan kita selamat. Kemudian yang kedua, fitrah manusia itu adalah fitrah akliyah. Fikriyah atau akliyah. Apa fitrahnya? Wahyu yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tentang membaca. Iqra. Jadi fitrah manusia, akalnya itu harus diisi dengan ilmu. Pintu awalnya adalah membaca. Jadi jangan sampai begini. Pak Dokter lagi ngapain? Lagi ngisi kekosongan waktu. Loh, kok baca buku? Iya, saya ngisi kekosongan waktu dengan baca buku. Sebenarnya bukan ngisi kekosongan waktu. Harus meluangkan loh. Karena waktu itu tidak akan bisa diisi. Tapi yang diisi otak kita yang kosong. Dengan apa? Dengan ilmu. Jadi jawabannya gini, saya sedang mengisi otak saya dengan keluangan waktu. Atau sedang memenuhi konsumsi atau kebutuhan waktu. Nah, hari ini kita sebagai umat Islam melupakan wahyu yang pertama. Nuzulul Quran tiap tahun, tiap Ramadan. Tapi esensi nuzulul Quran itu kan wahyu yang pertama Iqra. Anda mengambil kolom baca, tulis, baca, tulis, baca. Nuzulul Quran bukan seremoni yang jadi penekanan. Pemerintahan juga bukan hanya sebatas menghabiskan anggaran. Betul. Ada pagu anggaran. Betul. Esensi dari dari nuzulul Quran itu apa? Menumbuhkan semangat literasi, dan literasi di kita itu sangat rendah sekali. Ini kan itunya apa? Hasil surveinya 0,001. 1000 orang di Indonesia hanya 1 orang yang sudah 2, 3. Ini orang ini suka baca buku. Ya kan kalau kita tanya, berapa ribu buku yang sudah dibaca selama hidup? Atau dalam sebulan. Berapa kitab yang dibaca? Berapa buku yang dihabiskan? Kita rendah. Nah ini bicara berapa buku yang dibaca, ada pandangan, ada pendapat ini memberi motivasi buat kita orang Indonesia. Satu orang Jepang dia membaca 10 buku per hari. 10 buku per hari ya. Tapi kalau orang Indonesia 10 orang membaca buku yang sama. Dia senang, lagi viral begitu. 10 orang itu dalam semua baca buku itu, buku yang satu. Tapi orang Jepang 1 orang membaca 10 buku gitu. Makanya kita nggak maju-maju. Nggak maju. Itu pun yang dibaca hanya buku-buku novel, cerita-cerita fiktif gitu. Lanjut. Dan itu menunjukkan kualitas kita. Makanya bangsa Indonesia nggak akan maju-maju. Kenapa? Karena nggak cinta buku. Maka dai harus memberikan motivasi dan contoh kepada umat ini untuk membaca. Saya secara pribadi menyarankan kepada semua umat Islam, bikinlah perpustakaan walaupun kecil di rumah masing-masing. Ya, beli rak buku khusus. Jadi kasih contoh anaknya, beli buku beli buku bacaan, ajak anak. Yuk kita baca. Apalagi sampai buat katalog khusus rak buku akidah. Ini fikih ibadah. Keren. Sirah. Ya, kalau di setiap rumah umat Islam sudah ada perpustakaan walaupun kecil, insya Allah keluarga itu maju. Dan ingat, belajar itu tidak terbatas dengan strata pendidikan. S1, S2, S3 itu hanya sebatas limit waktu belajar di kampus. Tapi kan sebenarnya belajar itu seumur hidup. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai liang lahat, liang kubur. Lifelong education. Nah, itu
Itu kan semangat-semangat dari Islam yang hari ini sudah mulai dilupakan. Dan jangan kira ya belajar di YouTube itu lebih afdol. Hmm. Belajar langsung baca buku, bahkan saya merasakan ya, baca PDF dengan baca bukunya Tidak. beda, feel-nya itu beda. Tidak. Sekuat-kuatnya kita baca PDF 10 halaman, tapi kalau baca kitabnya langsung saya bisa melakukan perbandingan kitab sekali duduk 10 kitab. Ada perbedaan nilai rasa dan keindahan dalam Iya, membaca. dan itu apa ya? Si motorik kita gerak semua. Ini segala macam. Kalau itu gini doang. Dan mata anak-anak muda sekarang kan sudah mulai banyak bermasalah. Terlalu banyak harapan dengan Android, Betul. bukan dengan Al-Quran. Jadi sebagai kalau banyak interaksi dengan Al-Quran bisa lebih bagus Ya, ajaran keluarga dan sebenarnya keluarga kesehatan. itu yang berbahaya itu kan sinarnya, Sinar, radiasi dan radiasi. Dan ini juga kan perlu ditemukan teknologinya bagaimana agar teknologi-teknologi itu friendly terhadap mata. Oke, itu ya dakwah fitrah akliyah. Nah, yang berkaitan dengan ayat ini, para ulama sepakat, Hakim wajah kali dini hanifah, surat Ar-Rum ayat 30 itu fitrahnya fitrah diniyah. Walaupun Imam Ibnu Ashur tadi menambahkan fitrah jasadiyah dan fitrah akliyah ketika menafsirkan ayat ini. Ya, agar apa? Saya memahaminya, oh iya, karena memang Islam itu mencakup seluruhnya, baik jasadnya, akalnya, ataupun juga batinnya. Batinnya dijelaskan di dalam ayat ini karena memang secara tegas fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nas la. Dzalika ad-dinul qayyim, itu agama yang lurus. Agama yang lurus itu Islam. Jadi ini argumentasi kuat bahwa al-Islam ya'lu Nah, Islam ya'lu wa la wa la yu'la. yu'la. Ada yang menarik Pak Camat, yaitu tafsir Al-Misbah Pak Quraisy. Kalau Pak Quraisy mengambil salah satu hasil penelitian dari Universitas California. Ternyata dilakukan penelitian oleh para ahli di Universitas California tentang struktur otak. Ada bagian di otak kita itu yang memang siapapun manusianya, ketika dia diberikan stimulus tentang spiritual, bagian otak itu yang nyalanya melebihi bagian otak yang lain. Maka responnya kan kalau di stimulus kan ada Bagian otak itu yang responnya sangat kuat. Di mana itu? Di sini nih, di atas nih. Berarti sekarang kuncinya tergantung stimulus apa yang diberikan. Jadi posisi ini ya. Iya, bahkan itu stimulusnya bagi para penderita ayan. Dia merespon, dan bagian otak itu yang responnya sangat kuat. Para ahli mengatakan begini, inilah yang disebut dengan God spot, titik Tuhan. Jadi manusia manapun dia membutuhkan Tuhan, dan dia secara naluriah, gitu. Kalau orang tidak percaya dengan bahasa fitrah, secara naluriah, secara insting dia membutuhkan Tuhan. Bagaimana dengan ateis? Bagaimana dengan komunis yang tidak mempercayai Tuhan? Maka saya ingin sampaikan, justru mereka juga sebenarnya percaya terhadap Tuhan. Cuma ngajinya baru sepotong. Apa itunya? La ilaha illallah, itu kan Islam. Ya. Dia terpotong pada La ilaha, tiada Tuhan. tapi tidak disambung pada illallah. Tidak disambung, makanya harus ngajinya. Kalau ngaji itu harus tuntas. La ilaha. Udah segitu doang. Pulang aja. Oke, ngaji dulu sebelum Jadi tuntas ngaji. dia hanya terpotong itu sehingga dia mengatakan tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Padahal ngajinya belum beres. Belum beres. Illallahnya. Illallah. Karena tadi God spot tadi God ya. spot itu tadi. Tiap orang pada hakikatnya sebetulnya dia mencari di mana Tuhan itu. Maka orang akan mencari, oh Tuhan saya ini dewa, oh Tuhan saya ini, oh Tuhan saya ini.
mencari itu. Nah, agar tidak mispersepsi terhadap Tuhan, Allah utus para nabi dan para rasul. Maka ini terkait juga dengan histori seorang sosok Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ada matahari muncul, oh ini Tuhan. Ke bulan, malam hari, oh ini Tuhan. Itu kan fit and proper test terhadap Fit and Tuhan proper sebenarnya. test terhadap Tuhan. Layak nggak menjadi Tuhan? Ya, beliau dapat stimulusnya langsung dari Allah SWT. Iya, karena beliau faham yang sebagai Tuhan itu adalah Allah. Ini juga sebenarnya banyak orang yang kurang tepat menurut saya memahami konteks seperti itu. Kalau Nabi Ibrahim dikasih judul Ibrahim mencari Tuhan, berarti Nabi Ibrahim pernah ateis dong. Ya, betul. Benar. Itu sebenarnya sedang fit and proper test. Coba layak nggak matahari dijadikan Tuhan? Atau boleh jadi diartikan ini karena sosok Nabi Allah Ibrahim masih kecil kan, kalau tidak salah dalam riwayat. Jadi Kecil, para, masih remaja, para nabi dan para rasul kita saja kalau sesuai fitrahnya, maka kita akan meyakini bahwa ada Tuhan yang segala-galanya, yang maha semaha-mahanya. Siapa yang kita tentukan? Itulah Allah. Maka itulah yang disebut dengan fitrah diniyah. Itulah yang disebut dengan insting beragama. Itulah yang para ahli neuroscience menyebutnya dengan God's plan. Gitu. Ketika dia ada pada relnya, maka dia akan menemukan siapa Tuhannya. Diutuslah para nabi dan para rasul, mereka menjelaskan ini loh Allah itu begini. Maka ketemu nanti antara fitrah jasadiyah, fitrah akliyah dengan fitrah diniyah di mana di Islam. Maka Islam tidak akan pernah bertentangan dengan jasad manusia. Islam tidak akan pernah bertentangan dengan akal sehat manusia. Islam tidak akan pernah bertentangan dengan hati nurani manusia. Justru seluruh manusia mendambakan Islam. Fitrah diniyah tadi itu sebagai jawaban atau menepis pandangan bahwa semua din, semua agama itu benar. Bisa jadi. Iya. Jadi tidak bisa diterima kalau ada pandangan atau limitasi. Semua agama itu sebenarnya nggak bisa. Kenapa itu bertentangan dengan hati nurani? Kalau sekarang begini, contoh ada orang Kristen, ya, saya Islam, dia bilang begini, semua agama benar. Yaudah, kalau semua agama benar, kamu masuk Islam. Kalau saya meyakini agama saya yang benar, agama Anda salah, maka saya tidak mau ikut agama Anda. Kalau menurut Anda semua agama benar, yaudah Anda tinggal transfer ke Islam. Ya walaupun hanya sebulan 2 bulan. Ya walaupun hanya sebulan 2 tahun. Gitu. Tapi saya tidak akan pernah masuk ke agama Anda karena menurut saya agama Anda salah. Banyak ada ayat Lakum dinukum waliya din. Kan tidak akan ada orang yang mau sekarang semua agama benar. Anda yakin kayak begitu? Oke, sekarang Anda masuk Islam. Dia nggak mau loh. Katanya semua agama benar. Jadi itu hanya sebatas lip service itu, basa-basi. Kalau dibuktikan, jadi yang fitrah terakhir saya. Fitrah diniyah. Fitrah diniyah itu cara memaksimalkan hak. Jadi kalau fitrah jasadiyah dengan mengatur secara fisikly, fitrah akliyah dengan belajar, ya, menambah ilmu. Kalau fitrah qalbiyah dengan apa? Dengan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia harus beriktibar pada Rasulullah. Betul. Dan ada satu hadis. Ini hadisnya panjang. Hasan Sahih. Tapi sebagian para ulama menyebutkan ada hadis bitofah namanya. Hadis bitofah itu hadis kartu. Hadis kartu. Oh, ini main kartu, bukan main kartu gaple. Hadis bitofah itu sebenarnya terkenal di kalangan para ulama. Hadis bitofah itu kalau di Yaumul Hisab ada seorang yang datang kepada Allah, dihisab oleh Allah, dan ditunjukkan kepadanya catatan amal yang sangat banyak sejauh mata memandang. Ternyata catatan amalnya semua keburukan. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang, adakah amal kamu yang baik? Ada yang amal saya buruk. Bisa saking apa? Saking dia mengakunya dia ahli maksiat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat kartu.
Kemudian kartu itu ditimbang dengan amal-amal yang buruk itu. Ternyata di kartu itu ditulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di tokoh itu kartu. Di kartu itu ditulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian ditimbang. Masih lebih berat. Masih lebih berat kartu itu. Jadi ketika hati kita diisi dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan para dai ini harus diberikan. Nah, konsep hakikat diisi oleh kalimat tauhid la ilaha illallah. Apa hakikat secara maknawinya? Jadi dia masih ada dalam fitrahnya. Jadi nuraninya masih terjaga karena dia masih mempercayai bahwa tiada ilah yang berhak dan benar disembah kecuali Allah. Walaupun dalam kehidupannya dia Walaupun lebih dalam banyak kehidupannya banyak dosa. kelimbang dosa. Dan inilah yang harus kita syukuri. Dan bagi seorang dai, jadi jangan sampai mudah menstahil. Ya. Kenapa? Selama dia yakin dan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tanpa ragu, maka di hadapan Allah saja dia menjadi orang yang diberikan rahmat. Ya, kan terkadang kita melihat orang ahli neraka. Iya, iya. Ya Allah, surga dan neraka itu bukan hak kita. Mungkin ini ada kaitannya dengan Allah lupa nih. Ada redaksi hadis mengatakan bahwa meskipun orang itu ahli maksiat, kalau di dalam kalbunya ada walaupun sedikit, tapi Hatta bainahu wa baina hadis sahih. hadis sahih itu di dalam rangkaian hadis Imam dia akan Nawawi. dimasukkan Imam dalam Nawawi. surga. Hanya persoalannya dia harus dicelup dulu, ya, dibersihkan dulu. Iya kan nanti Gitu akan ya? yaumul hisab kan. Yaumul Iya, hisab hisab. itu dilihat amal-amal. Iya, jangankan orang lain. Kan kita juga pasti kayak begitu. Betul. Kalau saya tanya, "Pak Dokter, emang Pak Camat ketika setelah balik, apakah Pak Camat tidak pernah melakukan dosa atau sering melakukan dosa?" Nah, itu perlu muhasabah, perlu dihitung-hitung dulu. Iya. Yakin banyak juga. Bisa. Saya juga nggak usah ditanya, saya yakin saya bermaksiat, saya ahli maksiat. Nah, terkadang kita kemaksiatan itu selalu melihatnya orang lain. Betul. Jadi sangat mudah kita menemukan kemaksiatan orang lain dan sangat susah menemukan kemaksiatan diri sendiri. Padahal, ya kan kita nggak tahu. Dia penampilannya dia bertato, penampilannya dia begini segala macam. Nah, kita nggak tahu sih dia. Kayak Afwan ada ilustrasi, ada kisah bahan motivasi seorang istri bagian dapur belakang itu ada kaca, selalu ngomong ke suaminya, "Ya Pak, Abi, tuh tetangga kita tuh istrinya tuh nggak bisa nyuci." Sering kali begitu, suaminya nggak merespon. Ayah dia sarapan, besoknya begitu lagi, suaminya karena kesel, itu istrinya lap kaca belakang rumah itu. Pas dilap, iya ternyata bersih, kata suaminya. Bukan dia nyuci, nggak bisa nyuci. Tuh kaca yang nggak pernah kamu bersihkan. Nah ini sebagai ilustrasi. Sekarang berarti bukannya orang itu yang jelek dan buruk akhlaknya, Tapi kita, di hati kita ini yang kotor gitu saya. betul. Wah itu menarik sebagai bahan muhasabah, bahan motivasi. Lanjut, San. Ya, jadi bagi para dai kita ya, terkadang kita melihat perbedaan sedikit langsung beda pemahaman sedikit langsung maka bagi para dai yang harus diluaskan adalah jiwa, lapangkan, luaskan. Yang kita lihat adalah kebaikan saja, keburukan mau urusan dia sama Allah. Toh di dalam catatan Allah juga sudah ada, bahkan nanti ditampakkan catatan keburukannya sejauh mata memandang. Karena boleh jadi di akhir hayat orang menyebutnya itu mantan dai, mantan ustadz. Karena di akhir hayatnya ahli maksiat. Dan sebaliknya seorang ahli maksiat dalam hidupnya setelah wafatnya ternyata luar biasa sih. Dia sudah taubat. Sehingga dikatakan ini mantan ahli maksiat. Mantan ahli maksiat. Ahli maksiat. Masya Allah. Tapi di akhir hayatnya ternyata terselkat. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam fitrah. Ya, baik fitrah jasadiyah, fitrah aqliyah ataupun fitrah qalbiyah, ya, dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakin aksarun nasi la ya'lamun. Banyak orang yang tidak mengerti. Maka inilah tugas kita semua untuk menjelaskan kepada semua orang, wabil khusus kepada keluarga kita, agar kita menyelaraskan diri kita dengan fitrah yang telah Allah fitrahkan kepada
kepada diri agar kita tahu maka kita ada. Ustaz, ada dua pertanyaan saja Ustaz, sebagai bagian untuk mewakili dari pemirsa penjadi channel. Tiga ini fitrah ini triangle, bukan berarti salah satu yang harus diperhatikan. Triangle berarti kesatuan menjadi satu kesatuan yang pertama. Yang kedua, bagaimana terakhir pertanyaan terakhir, bagaimana menjaga tiga fitrah ini tertanam di dalam diri kita, artinya tidak mudah pudar, tidak yanfus ya, malah senantiasa yazidu la yanfus, la yanfus ya. Nah, bagaimana resepnya? Sebenarnya sudah disimulasikan dalam sholat. Kenapa umat Islam tempat ibadahnya itu sehari semalam 5 kali? Itu kan sebenarnya role. Harus disimulasikan tiap hari untuk menjaga 3 hal itu. Jasadiahnya sebelum sholat ini kan bersih. Betul nggak? Sekarang sekhusyuk apapun sholat Pak Camat, Allah kukunya panjang-panjang. Ya, Pertanyaan saya. oh iya, ini potongin. Sehebat apapun, sekhusyuk apapun sholat Pak Camat, kalau kukunya panjang-panjang, pertanyaan saya, apakah Pak Camat bisa memastikan air wudhunya masuk dalam ke semua pori-pori. pori-pori ujung kukunya itu? Kalau ada air wudhu yang tidak menyentuh ujung kuku, kira-kira wudhunya sah atau tidak? Tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya sah atau tidak? Otomatis tidak sah. Makanya semua kita dipastikan, harus memastikan kukunya pendek-pendek, air wudhunya bisa masuk. Wah, ini semuanya sudah harus bersih. fitrah jasadiyah. Sekarang, ketika sholat Allahu Akbar, apa makna? Ketika baca iftitah, apa makna? Semua kecil hanya Allah. Nah, ya kan? Ketika baca Al-Fatihah, apa sih arti Bismillahirrahmanirrahim? Alhamdulillah, apa arti? Apa maknanya? Itu fikriyah. Sekarang qalbiyah, bagaimana menghayati itu semuanya? Jadi itu disimulasikan terus sehingga semua orang Islam itu dilatih jasadiahnya, dilatih fikriyahnya, dilatih qalbunya setiap hari. Nah hari ini mayoritas kita ya sholat. Tapi apakah dia sholat atau dia hanya gerakan Tanpa makna, betul. Nah, itulah yang disebut dengan ritual. Padahal sholat itu bukan ritual, bukan gerak ritual, tapi gerak spiritual. Bagaimana agar ritual menjadi spiritual? Punya ilmunya, harus memahami, harus memaknainya, harus menghayatinya. Sehingga gerakan ketika Allahu Akbar semuanya besar. Dan kita harus dibedakan, kita bukan robot. Robot kan gerakan tangan. Ya, algoritmanya diatur, udah selesai, menang. Nah, Cara algoritma agak sensitif. oh ya sensitif. Boleh jadi kalau tanpa tadi kita mayati itu layaknya mayat yang berjalan saja. Betul, itulah ya. Banyak hari ini, nauzubillah kalau kita sebut dengan mayat. Nauzubillah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, syukran kasih. Masya tidak terasa hampir 1 jam. 40 menit lebih, Ustaz. Syukran kasih. Baik, para pemirsa dan pecinta jadi Kolbu Channel rahimakumullah, sungguh luar biasa ilmu yang kita dapat pada hari ini dari beliau, Karam Al-Ustaz Dr. Haji Usmurudin MA. Saya harus menyapa beliau secara lengkap. Beliau sangat menolak untuk cantumkan beliau. Kita panggil saja nama lakomnya ya, nama panggung ini. Kang Guru ya, Ustaz Usmurudin yang senantiasa berbagi ilmu kepada kita, dan sungguh luar biasa pada hari ini. 3 keywordnya tadi, senantiasa kita jaga fitrah jasadiyah, kemudian fitrah akliyah atau fikriyah, dan fitrah qalbiyah. Bicara fitrah qalbiyah, perhatikan
fitrah diniyah itu saja. Baik, semoga saja ada manfaatnya yang disampaikan oleh beliau. Insyaallah jumpa kembali dengan beliau pada kajian atau tema berikutnya. Kami berdua mengucapkan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran katsir al-mukarram. Masyaallah luar biasa. Padahal beliau